Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizal Kadir dengan NIM 246501109. Di sini saya akan menjelaskan tentang slide 7. Tugas yang diberikan. Oke, di sini Oke, kita langsung ke slide 7-nya, yaitu di sini saya membuat nama filenya hewan main Java. Jadi public class-nya di sini saya tulis hewan main. Nah, di parent class-nya hewan dibuat agar bisa diakses dari main method. Jadi static class hewan. Public void-nya itu makan. Nah, sistem outprint makanan hewan. Nah, di subclass-nya ini saya masukkan sapi. Nanti static class sapi extends hewan, jadi sapi dari hewan. Nah, untuk di override-nya public void makan, jadi sistem outprint sapi makan rumput. Jadi kemudian di subclass untuk kucingnya itu saya static class kucing extends hewan. Nah, jadi di override-nya public void makan ini, maka dia akan menampilkan nanti sistem outprint kucing makan ikan. Nah, untuk di main methodnya, nah di sini public static void main string. Nah, jadi untuk penampilannya itu nanti hewan kelas sama dengan new hewan. Situ hewan sapi kelas sama dengan new sapi. Hewan kucing kelas sama dengan new kucing. Jadi sistem outprint implementasi override slide 7, dia akan menampilkan hewan kelas makan, sapi kelas makan, kucing kelas makan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di runningannya. Nah, ini hasil runningannya, maka dia akan menampilkan seperti ini. Implementasi di override slide 7-nya maka akan menampilkan seperti ini: makanan hewan, sapi makan rumput, kucing makan ikan. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Kita lanjut ke slide ke-8. Ke-9. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang slide yang ke-9. Di sini saya membuat public class hewan void makan, sistem outprint menampilkan hewan makan. Kemudian untuk void berburu, sistem outprint maka hewan berburu akan menampilkan hewan berburu. Nah, di harimaunya, di sini harimau saya membuat public class harimau extends hewan. Nah, di void makan nanti sistem outprint akan menampilkan harimau makan, dan void berburu sistem outprint akan menampilkan harimau berburu. Kemudian di singa Java, bagian public class singa extend hewan. Di sini void makan sistem outprint menampilkan singa makan, dan void berburu sistem outprint menampilkan singa berburu. Kemudian langsung kita masuk ke poly 2-nya. Di sini public class poly 2 method akan, di sini metodenya akan menerima objek bertipe hewan tadi tapi menjalankan versi subclassnya. Jadi di sini static void hewan sama dengan makan x berburu. Public static void main string args, objek subclassnya itu singa S sama dengan new singa, harimau H sama dengan new harimau. Sistem outprint akan menampilkan hasil demonstrasi slide dari slide 9 tadi. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan merunningnya. Baik, ini hasil runningan dari programnya untuk slide 9 itu, maka dia akan menampilkan seperti ini. Jadi singa makan, singa berburu, harimau makan, harimau berburu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akan lanjut ke penjelasan slide ke-11. Oke, baik, saya langsung menjelaskan lagi untuk slide ke-11-nya. Nah, di sini saya membuat public class hewan. Jadi di sini void-nya itu void makan, sistem outprint akan menampilkan hewan makan, dan void berburu, sistem outprint hewan berburu. Kemudian di public class singa extends dari hewan tadi kan. Kemudian di sini saya akan membuat override void makan, sistem outprint akan menampilkan singa makan, dan kemudian saya membuat override void berburu, sistem outprint akan menampilkan singa berburu. Metode spesifik hanya yang dimiliki oleh kelas singa, yaitu void tidur. Jadi sistem outprint akan menampilkan singa tidur. Saya langsung ke poly object. Nah, public class saya membuat public class poly object. Di sini public static void main string args. Jadi di sini untuk upcastingnya itu variabel H itu bertipe hewan, tetapi objek sebenarnya itu adalah singa. H hanya bisa mengakses metode yang dideklarasikan di kelas hewan. Jadi hewan H sama dengan new singa. Jadi sistem outprint akan menampilkan menampilkan proses upcasting. H makan, H berburu. Hewan makan, hewan berburu. Sistem outprint proses downcasting. Jadi untuk yang ini tadi cuma singa H tidur. Untuk ini jadi yang hanya dimiliki yaitu singa tidur, hewan singa tidur. Untuk lebih jelasnya
saya langsung ke runningan. Tampilkan seperti ini. Singa makan, singa berburu. Dan untuk downcastingnya itu yang hanya dimiliki oleh subclass ini yaitu singa tidur. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya langsung menjelaskan ke slide selanjutnya, yaitu slide 13. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan untuk slide yang ke-13, slide 13. Oke, saya langsung saja menjelaskan dengan mempersingkat waktu. Nah, di sini ada hewan, public class hewan. Jadi void makannya itu jadi voidnya itu makan, sistem output akan menampilkan hewan makan, dan voidnya itu berburu, sistem output hewan berburu. Nah, di sini untuk public class singa, di sini public class singa extends dari hewan. Nah, override-nya itu void makan, sistem output akan menampilkan singa makan. Nah, di override-nya juga kemudian void berburu, sistem outprint singa berburu. Untuk di kelas harimau-nya, public class harimau extends dari hewan. Nah, override-nya untuk override-nya itu void makan, sistem outprint harimau makan. Dan di override selanjutnya void berburu, sistem outprint akan menampilkan harimau berburu. Kita langsung ke poly abstraknya. Nah, di sini public class poly abstract static void hewan. Jadi hewan X makan, kemudian hewan berburu, X ditandai dengan X berburu, hewan itu ditandai dengan X. Nah, di public static void main string arc hewan S sama dengan new singa, hewan H sama dengan new harimau. Untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan di runningannya. Saya akan memperlihatkan hasil runningannya. Nah, ini hasil runningannya. Jadi singa makan, singa berburu, harimau makan, harimau berburu. Jadi untuk public class abstrak ini penjelasannya itu dia itu kelas yang mengoverride metode abstrak tersebut. Nah, objek dipanggil melalui tipe induk, tetapi menjalankan metode memiliki kelas anak. Kayaknya seperti itu dia itu abstrak untuk memanggil kelas dari induknya itu dia bersifat abstrak. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang slide 7, kemudian slide 9, 11, dan 13. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.